Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 4 September berjudul Orang banyak yang tak terhitung jumlahnya. Ayat intinya diambil dari Wahyu 7 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Bersama saya, Pendeta Andri Daembani. Mari kita dengarkan penjelasannya. Prairie dogs atau anjing padang rumput adalah makhluk hidup yang sangat sosial, ingin tahu dan suka bermain di koloni besar atau towns. Anjing padang rumput bukanlah jenis anjing, melainkan termasuk dalam keluarga hewan pengerat. Mereka sangat cerdas dan menunjukkan sistem komunikasi yang rumit, menggunakan sekitar selusin panggilan terpisah untuk mengirim pesan. Hewan-hewan ini dulu pernah ditemukan di daratan barat Mississippi, mulai dari Meksiko ke Kanada. Diperkirakan pada awal tahun 1800-an, sekitar 700 juta hektar padang penggembalaan Amerika Utara dihuni oleh 5 miliar anjing padang rumput. Saat ekspedisi Lewis dan Clark memasuki Great Plains pada tahun 1804, mereka melihat banyak hewan yang tidak dikenal oleh para pemukim dari timur, seperti coyote, kijang, dan beruang grizzly. Secara keseluruhan, 122 hewan telah dideskripsikan dalam jurnal mereka, tapi yang paling berkesan adalah anjing padang rumput. Ketika mereka pertama kali bertemu dengan kampung anjing padang rumput, seluruh tim ekspedisi menghabiskan sepanjang hari mencoba membanjiri anjing padang rumput agar mau keluar dari terowongan agar mendapatkan spesimen untuk dikirim kembali ke Presiden Thomas Jefferson. Tetapi mereka hanya berhasil menangkap satu anjing padang rumput hidup. Musim semi berikutnya, anjing padang rumput yang sendirian ini disertakan dalam paket pengiriman yang ditujukan kepada Presiden Jefferson. Dari Dakota Utara, hewan itu melakukan perjalanan menyusuri sungai Missouri ke St. Louis. Dari sana, kargo berbulu itu diletakkan di atas kapal yang lain dan dikirim melewati sungai Mississippi ke New Orleans. Di sana, kapal lain membawa hewan pengerat itu melalui Teluk Meksiko sekitar Florida dan naik menuju pantai Chesapeake Bay dan kemudian ke Baltimore. Akhirnya, setelah beberapa bulan, anjing padang rumput ini tiba di Washington DC dan masih hidup. Jefferson tiba di Washington 6 minggu kemudian. Tetap saja hewan itu aktif dan sehat ketika Presiden melihatnya pada 4 Oktober tahun 1805. Jefferson mengirim anjing padang rumput itu ke Museum Sejarah Alam di Balai Kemerdekaan Philadelphia, tempat hewan itu kemudian menjalani hari-harinya. Hari ini, karena hilangnya habitat asli dan wabah yang menghancurkan, populasi anjing padang rumput telah berkurang hingga 90%. Sulit membayangkannya bahwa di suatu masa ada satu koloni anjing padang rumput di Texas yang mencakup hampir 65.000 km persegi, berisi sekitar 400 juta hewan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tahukah saudara, firman Tuhan mengajarkan
bahwa akan ada suatu suku orang yang tak terhitung jumlahnya diselamatkan ke dalam kerajaan Tuhan. Karena kasih dan karunia-Nya yang tak terukur, sorga akan dipenuhi dengan banyak sekali anak-anak-Nya yang bersyukur. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar dari salah satu hewan ciptaan Tuhan, yaitu anjing padang rumput. Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar tentang sekumpulan besar orang banyak dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan menghidupkan firman yang sudah kami dengarkan, agar kami boleh menjadi bagian dari umat Tuhan yang akan diselamatkan. Dan biarlah kami pun juga boleh berada bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan sorga saat Engkau datang kembali ke dunia ini untuk menjemput kami masuk ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.